Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam kondisi yang baik. Hari-hari belakangan ini, cuaca di Kabupaten Grobogan tampaknya mulai berubah. Kita mendapati di pagi hari udara menjadi sangat dingin. Mungkin saat ini sudah mulai masuk pergantian musim. Saya berharap kita semua bisa menjaga kesehatan dengan baik, menjaga stamina, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Terlebih, kasus COVID-19 belum juga mereda di Kabupaten Grobogan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum merenungi firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Tema perenungan kita di pagi ini adalah dekat dengan Allah. Dan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sekalian paham akan perkembangan teknologi dan komunikasi, khususnya soal telepon genggam. Mungkin ada dari antara kita yang pernah menggunakan berbagai jenis merek telepon genggam, dari yang hanya bisa digunakan untuk telepon saja, kemudian bisa untuk SMS, dan sekarang ini bisa untuk telepon dengan melihat wajah atau yang sering disebut dengan video call. Kita melihat dari bentuk fisik, ada yang besar hingga yang kecil, dari yang kartu SIM-nya besar hingga yang kecil sekali, dari yang monoponik hingga yang poliponik, bahkan sekarang sembarang lagu kita bisa pilih sesuai selera untuk nada dering kita. Dari yang bertombol hingga layar sentuh, luar biasa perkembangannya. Tapi dari semua itu ada satu hal yang menarik, dari HP jadul hingga HP yang paling canggih sekalipun, dari HP yang paling murah hingga HP yang paling mahal ratusan juta. Semua alat komunikasi tersebut membutuhkan sumber daya atau baterai yang pas. Jika daya yang digunakan tidak sesuai atau kualitas baterai yang buruk, maka komponen HP akan mudah rusak. Bahkan mungkin HP tersebut tidak bisa digunakan lagi atau yang sering disebut dengan mati total. Perihal energi yang buruk, kualitas baterai yang buruk yang bisa merusak atau membuat HP menjadi mati tidak berbeda dari gambaran kehidupan manusia. Mari kita bayangkan bersama-sama. Jika manusia hidup dengan energi yang buruk, semangat yang buruk, kualitas emosi atau kejiwaan yang buruk, maka hidup manusia pun akan kacau. Bahkan, tidak sedikit manusia yang memilih mengakhiri hidupnya karena hidup dengan semangat yang buruk. Dari mana timbulnya energi yang buruk, jiwa yang buruk, emosi yang buruk, dan semangat yang buruk? Itu semua bisa muncul karena ketidakpuasan manusia pada relasi dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan setiap hari. Konflik, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakmampuan menghadapi sesuatu, itu semua sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, bukan? Mazmur 62 ayatnya yang ke-6, di mana Daud menuliskan pengalaman hidupnya ketika dirinya berada dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap apa yang akan menimpanya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dekat dengan Allah ada ketenangan, dekat dengan Allah ada harapan. Tidak ada garansi orang yang hidup dekat dengan Allah akan bebas dari masalah. Tapi orang yang dekat dengan Allah akan merasa tenang. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu rindu untuk hidup dalam kedamaian, hingga dirinya akan berani menyelesaikan setiap konflik yang ada dengan baik. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu rindu berlaku benar dalam hidup, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu yakin dan percaya dalam harapan-harapannya bahwa Allah akan senantiasa menuntun,
memberi hikmat saat menghadapi segala persoalan hidup yang ada. Orang yang dekat dengan Allah akan selalu memfokuskan dirinya pada Tuhan, sehingga cara pandangnya, sikap dan laku hidupnya akan selalu menghasilkan energi dan semangat yang baik, yang tentunya akan berpengaruh terhadap hidupnya yang selalu tenang dan damai. Marilah di pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk memiliki hidup yang dekat dengan Allah, untuk memiliki hidup yang selalu berfokus kepada Allah, supaya kehidupan kita senantiasa tenang meskipun kita bertemu dengan permasalahan hidup yang kadang tidak mudah untuk kita lewati. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat beraktivitas, dan Tuhan senantiasa memampukan setiap kita. Amin.